Bab 2646. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat itu, mata Patah Krisan hampir buta, dan ketiga pandangannya hancur. Kemarahan Patah Krisan hampir padam. Penghinaan dan frustrasi yang tak ada habisnya melonjak dari telapak kakinya dan langsung masuk ke dalam pikirannya. Tak heran, Lu Chen melarikan kedua istrinya dengan marah dan menolak godaannya, sehingga ia memiliki kebiasaan Long Yang. Dengan cara ini, dia akan sengsara. Lu Chen berguna, dia tidak bisa dikalahkan atau dibunuh. Jika dia ingin membalas dendam pada Lu Chen, dia tidak boleh menggunakan kekerasan, dia hanya bisa mempermainkannya. Sebagai sarana bermain yin, pesona uniknya cukup kuat untuk memerankan Lu Chen sampai mati. Namun pesonanya memiliki premis, yaitu targetnya harus laki-laki, dan dia harus menyukai perempuan. Bocah Lu Chen ini terlalu bingung, bahkan orientasi seksualnya mungkin tidak normal, jadi apa gunanya pesonanya? Ini, bagaimana aku bisa membalas dendam pada Lu Chen? Hah, saat ini, Fei Long membuka matanya, melihat Krisan Patah berdiri di depan, dan langsung berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, kamu di sini, ayo mandi bersama." Senyuman Fat Dragon sangat tidak wajar, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, terlihat menyedihkan. Sakit saraf. Krisan Patah mengerutkan kening, tersipu, menginjak dan lari, dan segera meninggalkan gua. Krisan yang bermunculan ini tidak sederhana, ia semakin tidak terlihat seperti gadis kecil yang murni, dan lebih seperti binatang nafsu yang besar. Merasakan bau Juhua berjalan pergi, Fei Long menghela nafas lega, menatap Lu Chen lagi dan berkata, "Kakak senior, untungnya kamu memasukkanku ke dalam ember terlebih dahulu dan membiarkannya melarikan diri dengan marah. Jika tidak, kamu tidak akan menjadi seperti itu, bisa lepas dari keberuntungan hari ini. Lihatlah wajah Bau Juhua yang memerah. Bergeraklah, aku tidak akan menyerah sampai aku memakanmu dalam satu gigitan." Tanda seru, memelukku, Lu Chen berkata dengan marah. "Aduh, aku senang sekali melihat Bau Juhua kempes, aku melupakannya sejenak." Fei Long tertawa keras, segera melepaskan Lu Chen, dan berkata, "Kakak senior membuatnya menghilang selama 3 bulan, sungguh menakjubkan. Aku menanam 12 pil 9 tubuh penyegar cantik ke dalam ember berisi darah binatang itu, yang seharusnya membuatnya gatal selama setahun." Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya tidak menyangka dia hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Dia benar-benar bagus. 3 bulan adalah waktu yang lama, setidaknya kamu telah diam selama 3 bulan, menerobos 2 alam kecil, dan kekuatan tempurmu meningkat pesat." Fei Long berkata dengan gembira, "Meningkatkan kedua alam kecil dalam 3 bulan, kecepatan kultivasi ini tidak buruk, tapi tujuan saya adalah menjadi abadi sejati." Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata, "Yuanxian hanyalah makhluk abadi peringkat menengah terbawah, itu adalah alam transisi, dan itu tidak berarti banyak kegembiraan." Benar sekali. Selama 3 bulan sejak Krisan Patah kembali melakukan detoksifikasi, Lu Chen mampu berlatih dengan tenang dan menerobos 2 alam kecil berturut-turut. Sekarang adalah tahap akhir dari Yuanxian, dan dia tidak jauh dari puncak Yuanxian. Ini juga karena energi abadi dari Sekte Abadi Bintang Surgawi. Jika bukan karena dukungan energi abadi tingkat tinggi, akan sulit bagi Lu Chen untuk menerobos ke tahap akhir Yuanxian dalam waktu 3 bulan. Memasuki tingkat keabadian tingkat menengah, kecepatan kultivasi mulai melambat, dan tidak mudah untuk meningkatkan basis budidaya. Yang paling penting adalah sulit bagi Lu Chen, yang hanya memiliki kekuatan Yuanxian, untuk melintasi 2 alam besar dan menantang Jinxian secara langsung. Terutama, Bau Juhua, puncak Jinxian. Saat ini, Lu Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan Bau Juhua. Hanya ketika Anda melangkah ke negeri dongeng yang sebenarnya, Anda dapat memiliki kemungkinan itu. Karena itu, Lu Chen menarik Fei Long untuk mempermainkannya di depan Bau Juhua, dan langsung membodohi Bau Juhua hingga ke bawah. "Saudaraku, kami menakuti Bau Juhua, apa yang harus kami lakukan selanjutnya?" kata Fei Long. "Teruslah berlatih, apa lagi yang bisa saya lakukan?" Lu Chen tersenyum, dan berkata, "Ketika saya menjadi makhluk abadi sejati dan memiliki kekuatan makhluk abadi sejati, mungkin saya bisa menyelesaikan masalah." Memenggal kepala kakek dan cucu bermarga Bao, Fei Long bertanya, "Bao Zongting adalah dewa emas tingkat menengah, jadi lebih mudah untuk dibunuh." Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata,
Bao Juhua adalah puncak dari keabadian emas, jadi dia jauh lebih kuat, tidak mudah dibunuh. Jika kita tidak dapat menemukan kakek dan cucu yang bermarga Bao, kita harus bertahan di sini, dan kita tidak akan bisa melarikan diri meskipun kita lari. Kata Fei Long, kami tidak akan terjebak di sini. Saya memiliki perjanjian 5 tahun dengan Duo Shui Liu, dan waktu hingga kompetisi pemeringkatan bintang semakin berkurang. Jika aku tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Jalan Tongtian sebelum kontes daftar bintang, maka Gu Shuiliu akan kembali dan menghancurkanku. Jadi, dalam waktu 1 tahun, saya harus memasuki kota Zuzu, di mana keabadian lebih tinggi, untuk berlatih dan segera meningkatkan wilayah saya. Saya kira mereka hanya bisa memberi saya waktu 1 tahun. Jika saya tidak bisa pergi ke kota Zuzu untuk waktu yang lama, mereka pasti akan menyerang saya jika mereka tidak melihat harapan. Saat itu, negara kita akan miskin, dan kita semua akan mati, mereka akan membunuh rumput dan mencabutnya. Kata Lu Chen, dengan dukungan ramuan Jiuxuanyuan yang cukup, dalam setahun, kita pasti bisa masuk dalam jajaran keabadian sejati. Fei Long mengangguk, dan berkata dengan cemas, tetapi makhluk abadi di kota Zuzu kewalahan, ini hanya dunia keabadian emas, makhluk abadi sejati tidak bisa pergi ke kota Zuzu untuk berlatih. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Jika kamu tidak bisa pergi, kamu harus pergi. Paling buruk, aku akan mencari solusi dengan Danzong. Lu Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Fei Long untuk keluar dari ember, dan dia akan terus berlatih dan berlatih. Melakukan 2 hal sekaligus, melatih tubuh dan kungfu pada saat bersamaan, kecuali Lu Chen, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya sama sekali. Fei Long melompat keluar dari Tong Peri, menemukan sudut, memakan beberapa ramuan Jiuxuanyuan, dan kemudian pergi berlatih Liu Hehao Yuangong. Liu Hehao Yuangong, yang terbaik dari peringkat abadi, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Dan Fei Long dibantu oleh sumber daya yang besar seperti pil Jiuxuan Yuanxian, kecepatan kultivasinya berlipat ganda, dan dia bisa menembus tahap tengah Yuanxian, nyaris tidak bisa mengejar ritme Lu Chen. Ketika Lu Chen tidak bisa keluar dari gua, dia menggunakan Fei Long untuk membantu memblokirnya, sehingga Bao Juhua tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Bao Juhua itu tidak normal secara mental dan memiliki level yang tinggi, jadi tidak ada yang bisa dilakukan Lu Chen untuk mengatasinya. Jika tidak, Lu Chen tidak ingin berlatih dengan Fei Long, agar tidak disalahpahami tentang dia dan Fei Long. Memang benar, ketika Lu Chen bersembunyi di gua bersama Fei Long, Bao Juhua tidak pernah datang untuk mengganggunya, dan dia berlatih dengan lancar selama lebih dari sebulan, dan akhirnya berhasil menembus puncak Yuanxian. Jika Anda terus mundur seperti ini, Anda akan mampu menerobos menuju keabadian sejati, sudah dekat. Tetapi, saat ini, di bawah Gunung Tianxing, di luar gerbang peri, seseorang datang. Orang yang datang bukanlah manusia abadi, tapi abadi, Mingnan tua yang abadi. Sejak Lu Chen berhasil melarikan diri dari Gunung Mingkou, Peritua Mingnan segera datang ke Zuzu, dan menanyakan keberadaan Lu Chen. Baru kemarin, dia datang ke kota Xianhe untuk berkeliling dan mengetahui keberadaan Lu Chen. Mengetahui bahwa Lu Chen telah pergi ke Tianxing Xianmen yang baru didirikan, dia segera mencarinya, menahan napas, dan menyelinap ke atas gunung untuk mencari seseorang. Dia juga menemukan bahwa kepala sekte abadi Tianxing disebut Bao Zongting, dan wilayahnya sama dengan dia di tahap keabadian emas pertengahan. Di peringkat yang sama, dia tidak pernah takut pada siapapun. Tapi tujuannya ketika dia berlari ke Tianxing Xianmen adalah untuk membunuh Lu Chen secara diam-diam, bukan untuk melawan gerbang utama Tianxing Xianmen. Oleh karena itu, dia memilih untuk menyelinap ke gerbang abadi bintang surgawi daripada datang ke sini secara terbuka. Gerbang abadi Tianxing sangat besar, dan hampir seluruh gunung Tianxing ditutupi dengan bangunan. Tidak mudah menemukan Lu Chen dari sana. Setelah Peritua Mingnan menyelinap masuk, dia tidak segera naik gunung untuk mencari seseorang. Sebaliknya, dia menangkap seorang pelayan yang merupakan seorang tukang dan memaksanya untuk mencari tahu lokasi Lu Chen. Setelah berurusan dengan pelayan itu, Peritua Mingnan meraba-raba lereng gunung dan langsung pergi ke gua tempat Lu Chen berada. Lu Chen, apakah menurutmu kamu bisa lolos dari kejaranku dengan bersembunyi dan berkultivasi? Kamu sangat naif. Ada cibiran di sudut mulut Mingnan dan kemarahan di matanya. Dia berharap bisa segera menemukan Lu Chen dan membunuhnya. Terakhir kali dia diberi opini buruk oleh Lu Chen, dan dia menderita kerugian besar, yang membuatnya kehilangan muka.
Dia mencekik bau mulut di dadanya, dan dia akan sakit. Dia harus melampiaskan amarahnya pada Lu Chen sesegera mungkin. Namun, ketika dia menyentuh lereng gunung dan menemukan sebuah gua, dia tercengang. Di atas pintu masuk gua, di atas bongkahan batu, ada seseorang yang sedang bermeditasi. Tanpa diduga, ada seseorang yang menjaga pintu masuk gua. Dan orang itu bukanlah ayam yang lemah, wilayahnya sama dengan dia berada di tahap tengah Jinxian. Bukan Bao Zongting, kepala sekte abadi bintang surgawi, siapa lagi? Peritua Mingnan cukup terkejut, sulit dipercaya bahwa ada peri emas yang menjaga gua untuk Lu Chen. Dewa besar Mingzu, menyelinap ke gerbang peri saya, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Bao Zongting menunduk, menatap Mingnan abadi tua, dan bertanya dengan dingin. Aku di sini untuk mencari seseorang. Kata peritua Mingnan, menemukan seseorang. Kamu bisa memuja pintunya secara terbuka, daripada hantu dan hantu masuk. Apakah kamu melakukan ini untuk menipuku bahwa tidak ada seorang pun di sekte abadi bintang surgawi? Wajah Bao Zongting dingin, dan ada tatapan mematikan di matanya. Bao Juhua dibuat kesal oleh Lu Chen, dan kemudian marah, tetapi dia tidak dapat membantu Lu Chen, jadi dia berlari kembali ke kota Zuzu dengan cara yang menyenangkan, dan tidak kembali selama lebih dari sebulan. Tanggung jawab berat untuk mengawasi Lu Chen menjadi tanggung jawabnya, dan dia tidak berani mengabaikannya sejenak. Demi kehati-hatian, dia berlari begitu saja, mengaku melindungi hukum untuk Lu Chen, tetapi sebenarnya dia secara langsung memantau Lu Chen. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa makhluk abadi yang hebat dari klan Ming akan tiba-tiba datang dan berada di level yang sama dengannya. Oke. Gerbang abadi Tianxing didirikan hanya untuk menjebak Lu Chen, dan tidak ada kesalahan lain. Tidak peduli apa tujuan dari Mingzu yang abadi. Ini, jika dia berani mengganggu perbuatan baik Duan Long Xianmen, dia tidak ingin membiarkan orang ini pergi. Kamu adalah kepala baumen dari Tianxing Xianmen, kan? Melihat pihak lain memiliki niat membunuh, peritua Mingnan mengerutkan kening dan bertanya. Sebelum mencabik-cabik wajahnya, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perkelahian, karena lawan bukanlah sasarannya. Itu saya. Bao Zongting menanggapi dengan ringan. Saya di sini untuk mencari murid di bawah sekte abadi Anda, saya harap Anda dapat memperkenalkan saya. Mendengar ini, peritua Mingnan semakin mengernyit, tapi berkata dengan sabar. Alasan mengapa dia semakin mengernyit adalah karena dia merasa nada suara Bao Zongting sama sekali tidak terdengar seperti master sekte tersebut. Apa yang disebut oleh master sekte lain pada dasarnya adalah master sekte ini. Dan Bao Zongting hanya menggunakan saya secara langsung, tanpa identitas master sekte sama sekali, seolah-olah dia bukan master sekte. Justru karena itulah peritua Mingnan merasa itu tidak normal, dan jika dia tidak mengerutkan kening, akan ada hantu. Jika Bao Zongting bukan ketua sekte, lalu siapa ketua sekte tersebut? Bagaimanapun, gerbang peri yang baru didirikan ini agak misterius, dan bahkan orang-orang di kota Xianhe tidak mengetahui situasi spesifik dari gerbang peri Tianxing, dan dia tidak dapat mengetahui banyak tentangnya. Murid mana yang kamu cari? Bao Zongting bertanya. Lu Chen, peritua Mingnan berkata langsung. Tidak ada orang seperti itu. Bao Zongting menjawab dengan lebih tegas. Tidak mungkin. Saya mengetahui dengan pasti di kota Bangau bahwa Lu Chen dan sekelompok besar orang mengikuti Anda. Peritua Mingnan menatap Bao Zongting dan berkata, kalau begitu, kamu salah orang. Bao Zongting mencibir dingin, tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain, dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Ini adalah Gunung Tianxing, situs sekte abadi Tianxing kami, dan orang-orang di luar gerbang tidak diperbolehkan masuk dengan santai, jangan biarkan alien masuk. Kamu adalah Hades. Demi yang abadi, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena masuk tanpa izin di pintuku. Tetapi kamu harus pergi sekarang dan jangan pernah kembali lagi. Petik 2. Faktanya, jika lawan tidak berada pada level yang sama dengannya, akan lebih merepotkan untuk bertarung, dan dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Dia tidak tahu mengapa Dewa Agung Mingzu mencari Lu Chen. Dia hanya tahu bahwa Lu Chen berada di bawah pengawasannya dan dia tidak bisa membiarkan Lu Chen melihat orang luar. Lu Chen ada di dalam gua. Saya harap Tuan Bao mengizinkan saya bertemu dengannya. Mingnan abadi tua melihat Bao Zongting melindungi Lu Chen, matanya langsung menjadi dingin, tetapi dia masih berpikir untuk tidak segera merobek wajahnya. Upaya terakhir, aku melihatnya dengan sangat cepat, katakan saja padanya beberapa hal, tidak perlu setengah batang dupa.
Petik 2. Ketika dia melihat Lu Chen, dia membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak 10 napas. Hanya saja omong kosongnya ditujukan untuk halaman Meng Bao, selama dia melihat Lu Chen, dia akan baik-baik saja. Setelah memenggal kepala Lu Chen, dia segera melarikan diri. Dengan kecepatan larinya, hanya sedikit orang di kelas yang sama yang bisa mengejarnya. Bahkan jika Bao Zongting menyusul, mari kita bicara tentang mengalahkannya. Aku bilang kalau tidak ada orang seperti itu, tidak akan ada orang seperti itu. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Melihat lawannya tidak berani pergi, Bao Zongting tahu bahwa perkelahian akan terjadi, jadi dia langsung melompat dari atas dan berdiri di depan peri tua Mingnan. Aku tidak akan pergi sampai aku melihat Lu Chen. Wajah peri tua Mingnan menjadi dingin, dan dia tidak perlu bersabar jika pihak lain tidak menunjukkan wajahnya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Bao Zongting berteriak keras, penglihatannya terbuka, dan dia menamparkan dengan telapak tangan, langsung mengenai peri tua Mingnan. Sungguh tidak masuk akal jika Dewa Agung klan Ming ini datang dari latar belakang yang tidak diketahui dan ingin melihat Lu Chen secara langsung, dan menolak untuk pergi. Kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Tidak mau kalah, Mingnan Old Immortal juga mengulurkan penglihatannya, menamparkan dengan telapak tangan yang sama, dan bergegas ke depan. Ledakan, kedua telapak tangan bertepuk tangan, menimbulkan suara keras yang mengguncang Gunung Tianxing. Keduanya adalah dewa emas tingkat menengah, dengan kekuatan yang sama, dan tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Pada saat itu, kekuatan kedua telapak tangan runtuh bersama-sama, dan akibat dari pertempuran itu terjadi, menyapu ke segala arah, dan hampir meruntuhkan gua. Tapi ini adalah alam keabadian, dan ada keabadian di dalamnya, sehingga gua tersebut tidak mudah runtuh oleh gelombang kejut keabadian emas. Datang lagi, melihat kekuatan satu sama lain yang sangat kuat, keduanya terkejut dan sekali lagi bertepuk tangan. Kali ini hasil pertarungannya masih sama, kedua kubu berimbang, dan untuk sementara belum ada pemenang. Keduanya berkelahi dan bertarung dari tanah hingga langit. Mereka bertarung hampir 100 ronde dalam sekejap, dan akhirnya ada yang dirugikan. Bao Zongting adalah murid dari Sekte Abadi Duanlong, dia memiliki keterampilan tempur yang kuat dan lebih baik dari Mingnan Old Immortal dalam hal gerakan. Setelah pertarungan ini, peri tua Mingnan menderita kekalahan, dan dia tidak bertahan selama 100 ronde. Bentak, Mingnan Abadi Tua tidak menghalangi telapak tangan belakang Bao Zongting dan ditampar. Telapak tangan itu, peri tua Mingnan menurunkannya, tubuhnya tidak diledakkan, tetapi dia masih menderita luka dalam, dan pemenangnya sudah terbagi. Nama belakangnya Bao, tunggu. Peri tua Mingnan tidak berani tinggal lama, jadi dia segera melarikan diri dan langsung pergi ke kota Zuzu. Dia ingin mengundang kekuatan besar untuk menghancurkan Sekte Abadi Bintang Surgawi yang arogan ini. Kota Zuzu, rumah tuan kota, sebuah loteng di sisi barat. Di loteng terdapat kekuatan besar klan Ming yang sedang berlatih dengan mata tertutup dan duduk bersila. Rumah leluhur umat manusia dijaga ketat, dan sangat jarang ada alien kuat yang tersembunyi di dalamnya. Dan Mingzu yang perkasa ini memiliki janggut putih dan panjang, dia adalah tetua agung Mingxian. Mingxian yang lebih tua telah membeli tuan dari rumah Zuzu sepanjang waktu, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan rumah besar dari rumah Zuzu. Dia telah menjadi tamu di rumah besar rumah Zuzu. Tinggallah di Zufu. Untuk memberi manfaat bagi orang-orang Ming, Mingxian yang lebih tua hampir tinggal di Zuzu dan tinggal di rumah Zuzu untuk waktu yang lama. Tetua Agung, Mingnan meminta untuk bertemu denganmu. Tiba-tiba, suara hormat datang dari luar pintu loteng. Itu adalah pelayan dari Penatua Agung Mingxian. Biarkan dia masuk, kata Penatua Agung Mingxian. Saat berikutnya, pintu loteng terbuka, dan seorang prajurit klan Ming yang kuat masuk, diikuti oleh peri tua Mingnan. Mingnan Old Immortal adalah anggota dari Great Elder Mingxian, dan penjaga rumah Zuzu mengenalinya, jika tidak, dia tidak akan bisa masuk. Bawahan ini telah bertemu dengan Tetua Agung. Mingnan Abadi Tua membungkuk dalam-dalam dan memberi hormat kepada Penatua Agung Mingxian. Kamu tidak berlatih di Gunung Mingku, tapi kamu datang ke Zuzu Mansion untuk mencariku, ada apa? Penatua Agung Mingxian terus menutup matanya, tidak membukanya, dan tidak melihat ke arah Mingnan Abadi. Orang yang Lu Chen pergi ke Gunung Mingku dan membunuh kita sekarang berada di luar kota Zuzu. Kata peri tua Mingnan. Apakah itu keturunan Jiulong yang menghancurkan tata ruang kita di benua Yuan Wu dan meruntuhkan benua Ming Yuan? Mendengar ini,
Mata Penatua Agung Mingxian terbuka, matanya seperti kilat, dan ada tatapan kejam. Itu dia, Peritua Mingnan mengangguk. Lalu jika kamu tidak membunuhnya, kapan kamu akan menunggu? Kata Penatua Agung Mingxian, bawahan tidak bisa membunuhnya. Kata Peritua Mingnan, berdasarkan waktu ketika benua Mingyuan dihancurkan, itu hanya terjadi beberapa tahun sampai sekarang. Bahkan jika Lu Chen itu sangat berbakat, dia mungkin masih berada pada level keabadian tingkat rendah. Itu sama sekali tidak mungkin baginya menjadi lebih tinggi darimu. Kamu tidak akan bisa membunuhnya, dia. Penatua Mingxian mengerutkan kening, dan bertanya lagi, mungkinkah Lu Chen, keturunan 9 naga, memiliki sesuatu yang istimewa tentang dia sehingga kamu tidak bisa mengalahkannya? Dia belum dewasa, dan tidak ada yang istimewa dari dia. Dia hanyalah makhluk abadi primordial saat ini. Aku bisa membunuhnya kapan saja. Peritua Mingnan berhenti, dan kemudian berkata, masalah saat ini adalah dia memasuki makhluk abadi kecil. Pintunya dilindungi oleh kepala Xiao Xianmen, dan kepala Xiao Xianmen sangat kuat, dan bawahannya telah dikalahkan, jadi mereka harus datang untuk menyelamatkan si tua. Petik 2. Gerbang peri kecil apa? Tanya Penatua Agung Mingxian. Sekte Bintang Surgawi adalah sekte peri kecil yang baru saja didirikan, dan tidak memiliki reputasi sama sekali. Peritua Mingnan berkata lagi, tuan dari sekte abadi ini disebut Bao Tianting, yang berada di level yang sama dengan bawahannya, tetapi dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, dia dapat mengalahkan bawahannya dalam 100 gerakan. Kekuatan tempurmu cukup kuat, di antara peringkat yang sama, kamu jarang bertemu lawan. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang lebih kuat darimu di luar kota Zuzu, hanya di gerbang peri kecil. Penglai Wonderland kaya akan sumber daya, umat manusia berkembang, dan bakat bermunculan dalam jumlah besar. Penatua Agung Mingxian menghela nafas. Tetua Agung, Lu Chen selalu menentang klan Ming kita. Dia adalah musuh Mingxian kita. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Kata Peritua Mingnan. Tentu saja tidak, anak ini masih keturunan 9 naga, jadi dia tidak boleh tinggal. Kalau tidak, setelah anak ini besar nanti, dia bisa menyapu negeri dongeng, dan kita yang abadi tidak akan memiliki kedamaian. Penatua Agung Mingxian memandang prajurit dari klan Ming, dan memerintahkan, pergilah bersama Mingnan, bunuh tuan dari sekte peri kecil, dan kemudian bunuh Lu Chen itu. Dia adalah sesepuh Mingxian yang agung, dan dia adalah orang kedua di Gunung Mingku. Dia memiliki status yang menonjol, jadi tentu saja dia tidak akan merendahkan diri untuk membunuh Lu Chen yang rendahan. Dan prajurit klan Ming itu adalah puncak Jinxian yang kuat, dan dia juga rombongan pribadinya di Zuzu. Dia berada di bawah asuhan Master Zuzu di Penglai Wonderland, jadi dia tidak perlu membawa rombongan yang lebih kuat untuk menjaganya. Oleh karena itu, pengikut ini paling cocok untuk membantu Peritua Mingnan. Terlebih lagi, Kepala Sekte Bintang Surgawi hanya berada di tahap tengah keabadian emas, dan pengikutnya dapat menghancurkannya dengan mengangkat tangannya, jadi tidak ada ketegangan. Mematuhi, prajurit klan Ming menjawab, lalu pergi bersama Peritua Mingnan, dan langsung pergi keluar kota Zuzu. Baru-baru ini, suku Sura menjadi gila lagi. Mereka tidak terlibat dengan ras lain, tetapi mereka sering melakukan kerusuhan dengan saya di Gunung Mingku, yang membuat saya, suku Ming yang abadi, tidak dapat berlatih dengan tenang. Penatua Agung Mingxian tidak lagi berlatih, tetapi berdiri, berjalan menuruni loteng, dan pergi ke aula kepala istana. Di tengah aula utama istana, duduklah ras manusia paruh baya dengan kekuatan besar, mengenakan jubah perisia guang, itu adalah penguasa istana Zuzu. Penguasa istana Zuzu sedang melihat peta militer, dengan ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah sesuatu yang penting telah terjadi. Ternyata Tetua Agung ada di sini. Ketika penguasa Zuzu menemukan seseorang masuk, dia berhenti melihat peta, tetapi tersenyum dan bangkit untuk menyambutnya. Di antara 4 ras utama di negeri dongeng pegunungan dan lautan, klan Ming adalah yang terlemah, dan hanya klan Ming yang paling baik dalam menjadi manusia, memberinya hadiah rahasia untuk waktu yang lama. Penatua Agung Mingxian adalah pemberi hadiah, dan hadiahnya sangat mahal, baik jenius dan harta langka, atau sumber daya dalam jumlah besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin Penatua Mingxian menjadi tamu pentingnya dengan kultivasi yang biasa-biasa saja dan kekuatan tempur yang biasa-biasa saja? Kepala istana sedang mengatur perang, apakah saya datang pada waktu yang terlalu dini? Penatua Mingxian melihat sekilas peta militer di tanah dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa,
pertempuran di garis depan sudah ketat, dan belum terlambat. Kepala Istana Zuzu melambaikan tangannya, dan mempersilakan Tetua Agung Mingxian untuk duduk, dan bertanya lagi, Tetua Agung telah mundur baru-baru ini, dan hari ini dia tiba-tiba datang menemui Kepala Istana. Ada apa? Datanglah ke sini untuk klan Sura di negeri dongeng pegunungan dan laut. Baru-baru ini, klan Sura menggangguku secara tidak seperti biasanya di Gunung Ningku. Kata Penatua Agung Mingxian, di negeri dongeng pegunungan dan laut, di antara 4 ras utama, ras iblis adalah yang paling kuat dan selalu menjadi yang terdepan. Kepala Istana Zuzu mengerutkan kening, dan berkata lagi, ketika Asura berwajah putih itu ingin menyerang 4 ras utamamu, mereka juga akan menyerang ras iblis terlebih dahulu, diikuti oleh ras binatang, dan kemudian akan ada ras roh. Kapan akan ada ras roh? Sekarang giliranmu. Keluarga, Sura adalah ras jahat dari seluruh langit dan dunia. Dan klan Sura di negeri dongeng pegunungan dan laut hanyalah Sura tingkat rendah di antara ras Sura, yang disebut Sura wajah putih. Bahkan Sura berwajah putih rendahan pernah berlari, merajalela di negeri dongeng, membunuh ras lain, umat manusia yang sedang bangkit mengalahkan Shuro berwajah putih dan membawanya ke negeri dongeng pegunungan dan lautan, tempat dia tinggal sampai sekarang. Menurutku Shuro berwajah putih telah mengubah taktiknya. Daripada terlibat dalam balapan yang kuat, dia ingin menjatuhkan Hades kita terlebih dahulu. Kata Penatua Agung Mingxian, bisakah 3 ras lainnya mendukungmu? Tanya Tuan Rumah Zuzu. Tidak, ras iblis adalah pemimpin dari 4 ras utamamu, mengapa ras Ming tidak peduli dengan gangguan ini? Penguasa Istana Zuzu merasa aneh, dan bertanya lagi, mungkinkah Anda memiliki konflik dengan ras iblis? Iblis itu kuat, beraninya kita Mingzu berani menentang iblis. Penatua Mingxian menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, Shuro berwajah putih itu adalah roh hantu, mereka hanya datang untuk mengganggu mereka dalam skala kecil, dan kami Mingzu dapat mengatasinya. Karena ini bukan pertempuran skala besar, The Iblis secara alami tidak akan datang untuk mendukung dalam jumlah besar. Begitu pula para Eldar dan Eldar. Petik 2. Karena Anda Mingzu dapat mengatasinya dan tidak membutuhkan dukungan, mengapa Penatua Agung harus khawatir? Tuan Rumah Zuzu tertawa. Disitulah letak masalahnya. Meskipun suku Sura berwajah putih mengirimkan sekelompok kecil pasukan, mereka datang dalam kelompok kecil. Medan perang kecil terus terbuka, dan kepadatan pelecehan sangat tinggi. Gunung Ningku diganggu secara tak tertahankan, dan para elit Mingzu kelelahan karena pertempuran, dan mereka tidak bisa lagi tenang untuk berlatih. Jika ini terjadi dalam waktu yang lama, kekuatan klan Ming kita akan terseret ke bawah. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, kita bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan Gunung Ningku. Tetua Agung Mingxian memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, dan dia memuntahkan kepahitannya di depan kepala Istana Zuzu, tidak perlu menyembunyikannya. Shuro berwajah putih datang ke sini untuk mengincarmu Mingzu, dan menggunakan taktik merebus katak dalam air hangat. Ini benar-benar memusingkan. Kepala Istana Zuzu menghela nafas, dan berkata lagi, kemudian, Tetua Agung datang mencari kepala istana, apakah Anda memerlukan ras manusia saya untuk membantu menyelesaikannya? Memang, meskipun Shuro berwajah putih dilumpuhkan oleh umat manusia, setelah bertahun-tahun berada di negeri dongeng pegunungan dan lautan, kekuatannya telah pulih. Saat ini Shuro berwajah putih tidak puas dengan wilayahnya sendiri, dan sering memperluas wilayahnya ke dunia luar. Ambisinya semakin besar, jika umat manusia tidak mengambil tindakan untuk menekannya, cepat atau lambat Shuro berwajah putih akan merencanakan pertempuran besar untuk secara langsung mengusir 4 ras besar keluar dari negeri ajaib gunung dan laut dan mengancam negeri ajaib Penglai. Pada saat itu, Shuro berwajah putih akan berada di negeri ajaib gunung dan laut, dan ras monster akan berada di negeri ajaib Wandong, dan umat manusia akan terjepit di negeri ajaib Penglai. Umat manusia akan menghadapi musuh dari keduanya sisi. Penatua Agung Mingxian berkata demikian. Ambisi Shuro berwajah putih memang besar, dan kekuatan mereka memang telah pulih, dan memang mungkin untuk melancarkan perang pengusiran terhadap 4 ras utama kalian. Penguasa Zuzu tertawa, lalu berkata dengan nada tidak setuju, tapi, ini setidaknya suatu hari akan terjadi ratusan tahun kemudian, bukan sekarang, ketika umat manusia kita akan mengambil tindakan untuk menekannya. Kekuatan Shuro berwajah putih saat ini masih bukan cukup untuk memulai pertempuran besar, dan mereka tidak bisa mengalahkan 4 ras utamamu sekarang. Petik 2. Tuan Istana terlalu optimis.
Saya menerima laporan dari Gunung Mingku beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa Shuro berwajah putih tampaknya telah menaklukkan beberapa binatang peri, dan kekuatannya meningkat tajam. Jika Sura berwajah putih memiliki pasukan binatang abadi untuk membantu, kita dapat mengusir klan Ming kita keluar dari Gunung Mingku dalam sekejap, tapi untuk beberapa alasan, Sura berwajah putih belum melakukannya. Kata Penatua Agung Mingxian, bukan begitu. Mendengar ini, penguasa Istana Zuzu mengerutkan kening lagi, tetapi dia masih skeptis dengan berita dari sesepuh Mingxian. Shuro berwajah putih memakan binatang peri untuk mencari nafkah, dan negeri dongeng dari binatang aneh dan negeri dongeng binatang itu selalu ada musuh mematikan mereka. Bagaimana mungkin mereka menyerah? Petik 2. Binatang peri memusuhi Shuro berwajah putih. Itu adalah masa lalu. Penatua Agung Mingxian melirik ke arah guru Istana Zuzu, dan berkata, situasinya telah berubah sekarang. Shuro berwajah putih mengubah kebiasaan makannya dan berhenti makan binatang peri. Binatang peri di negeri ajaib tidak lagi membenci Shuro berwajah putih, dan bersedia bekerja sama dengan Shuro berwajah putih. Telah menjadi fakta. Petik 2. Jika itu benar, akan ada masalah besar di negeri ajaib gunung dan laut. Penguasa Zuzu tampak sedikit bermartabat, dan segera menemukan peta negeri ajaib gunung dan laut, menunjuk ke Gunung Mingku dan berkata, Gunung Mingku Anda terletak di paling kanan negeri ajaib gunung dan laut, juga merupakan akhir dari negeri dongeng pegunungan dan laut. Meskipun lokasinya tidak bagus, tidak mudah untuk berbaring. Ayo, petik 2. Apa yang dilihat oleh kepala istana? Mingxian Dachangxian terkejut dan meminta nasihat. Keahlian terbaiknya adalah berkomunikasi dan memperluas kontak, mencari keuntungan bagi Hades di belakang punggungnya. Untuk peperangan militer, dia tidak pandai dalam hal itu, dan dia tidak memiliki bakat di bidang ini. Tapi penguasa Istana Zuzu berbeda dari dia. Penguasa Istana Zuzu duduk di Zuzu, dan tugas utamanya adalah memimpin pasukan manusia untuk melawan monster. Oleh karena itu, penguasa Zuzu adalah ahli dalam berbaris dan berperang. Kalau tidak, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa Zuzu. Oleh karena itu, penguasa Istana Zuzu dapat memahami situasi militer yang tidak dapat dia pahami. Dia menduga pasti ada alasan mengapa Shuro berwajah putih sering melakukan kerusuhan di Gunung Mingku, tapi dia tidak bisa menebak alasan spesifiknya. Tuan Istana Zuzu sepertinya sudah menebaknya, jadi dia tentu saja ingin meminta nasihatnya. Jika kamu hanya mengandalkan klan Sura berwajah putih untuk menjatuhkan Gunung Mingku, kamu masih belum bisa melakukannya sekarang. Kalian Hades bertahan di gunung perbatasan, terseret ke dukungan 3 ras lainnya, dan Shuro berwajah putih pasti akan gagal. Jika Shuro berwajah putih memiliki pasukan binatang abadi untuk membantunya, maka dia dapat dengan cepat menerobos puncak perbatasanmu dalam serangan mendadak, dan kamu Mingzu tidak akan bisa melawan. Adapun 3 ras besar lainnya, jika mereka tidak memberikan dukungan dengan cukup cepat, atau jika mereka tidak memberikan dukungan yang cukup, mereka tidak akan mampu melawan Shuro berwajah putih dan pasukan monster peri. Pemimpin Istana Zuzu menatap peta itu sambil berkata demikian. Inilah alasan mengapa Sura Muka Putih datang ke sini dalam kelompok kecil dan sering mengganggu Gunung Mingku dalam skala kecil. Tetua Mingxian yang hebat ingin memikirkannya, dan dia sudah memikirkan sebuah ide, tetapi dia tidak membahas poin utamanya secara mendalam. Mereka menyebabkan kekacauan jangka panjang di Mingkusan, membentuk keadaan normal, membuatmu mati rasa Mingzu, dan juga mematikan 3 ras lainnya. Ketika saatnya tiba, Sura berwajah putih akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk tiba-tiba menyerang dalam skala besar, mengejutkanmu Hades. 3 balapan besar lainnya telah lumpuh untuk waktu yang lama, dan kecepatan dukungan tidak boleh cepat, dan kekuatan dukungan tidak boleh cukup. Pada saat itu, Anda Mingzu tidak akan bisa bertahan, dan seluruh Gunung Mingku akan dijatuhkan dalam satu gerakan. Kata Tuan Istana Zuzu lagi. Aku tidak mengerti. Jika Sura berwajah putih ingin mengalahkan 4 ras utama kita, bukankah lebih baik mengalahkan iblis terlebih dahulu? Mereka datang hanya untuk menyerang Mingzu yang paling lemah. Letak Gunung Mingku terpencil, dan bukan titik strategis. Apa gunanya usaha mereka untuk menjatuhkannya? Jika saatnya tiba, bukankah kita harus bertarung menentukan dengan 4 balapan utama kita? Penatua Agung Mingxian bingung. Jika Shuro berwajah putih ingin memecah belah dan memusnahkan 4 ras besar, maka Gunung Mingku akan berguna. Penguasa Istana Zuzu menunjuk ke peta itu lagi, dan berkata, tidak ada bahaya alam di barat daya Gunung Mingku, dan itu langsung mengarah ke wilayah ras roh.
Sura berwajah putih bisa langsung menuju hutan Chaotian. Jika hutan Chaotian hilang, wilayah para orc akan terbuka lebar, dan akan sulit bagi para orc untuk bertahan. Kemudian 3/4 wilayah dari 4 ras besar akan hilang. Penatua Agung Mingxian tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan penuh perhatian, pada akhirnya, hanya wilayah iblis yang tersisa, dan itu juga dibunuh oleh Shuro berwajah putih dari perutnya. Mungkin tidak akan bertahan lama. Petik 2. Dengan bantuan binatang peri dari negeri ajaib gunung dan laut, kecepatan gerakan Sura berwajah putih akan dipercepat, dan akan lebih mudah untuk menyerang 4 ras utamamu. Tuan Zuzu mengerutkan kening, menatap peta dan berkata, jika Tuan tidak salah, dalam waktu 1 tahun, Shuro berwajah putih akan melancarkan serangan besar-besaran di Gunung Mingku. Tuan Istana harus mengambil tindakan untuk menekannya terlebih dahulu. Kata Penatua Agung Mingxian, tidak, pertempuran melawan Blood Peak menjadi semakin berbahaya. Kekuatan militer umat manusia kita sangat ketat. Kita tidak hanya tidak dapat menarik pasukan kita, tetapi kita juga perlu menambah pasukan kita. Tujuan utama Tetua Agung Mingxian datang menemui Guru Zuzu adalah untuk meminta umat manusia untuk secara langsung menekan klan Shuro berwajah putih di negeri dongeng pegunungan dan lautan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa situasi pertempuran di sisi manusia tidak optimis. Diperkirakan dia menderita kekalahan di medan perang puncak Nixue, jika tidak, penguasa istana Zuzu tidak akan khawatir. Karena penguasa istana Zuzu mengatakan bahwa pertempuran di puncak Nixue berlangsung ketat dan pasukan tidak dapat ditarik keluar, itu berarti tidak mungkin mengirim pasukan ke negeri ajaib Laut Gunung. Prioritas Tuan Zuzu adalah kepentingan umat manusia, tidak peduli seberapa baik hubungannya dengannya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Jika umat manusia telah ditekan oleh ras monster di puncak Nixue, ras Ming akan berada dalam bahaya. Shuro berwajah putih semakin sering mengganggu Gunung Mingku. Begitu Shuro berwajah putih tiba-tiba menyerang dengan hebat, klan Ming pasti tidak akan mampu melawan. Jika Mingzu benar-benar kehilangan wilayahnya, semuanya akan berakhir. Sejak saat itu, yang ada hanya penurunan, dan tidak ada peluang untuk naik. Bagaimana kalau begini? Penguasa istana mengirimkan perintah kepada ras iblis, ras binatang, dan ras roh, meminta mereka mengirim pasukan ke Gunung Mingku untuk mencegah hal itu terjadi. Melihat Tetua Agung Mingxian khawatir, penguasa rumah Zuzu berkata demikian. Dengan perintah dari penguasa istana, 3 ras besar pasti akan menarik pasukan, tapi Shuro berwajah putih belum sepenuhnya menyerang. 3 ras utama mereka juga perlu mempertahankan wilayah mereka dengan pasukan. Itu adalah mustahil mengirim pasukan utama. Mereka paling banyak dapat menarik sebagian dari pasukan mereka, yang tidak cukup untuk menahan serangan besar-besaran dari Shuro berwajah putih. Mingxian yang lebih tua berhenti sejenak, dan kemudian berkata, begitu ada pasukan abadi dan binatang untuk membantu Shuro berwajah putih, akan sulit bagi 4 ras utama kita untuk bergabung untuk melawan. Belum lagi kurangnya ras utama, kekuatan dari 3 ras besar, itu hanyalah ritme didorong secara horizontal oleh Sura berwajah putih. Kapan itu? Jika mereka bertindak setahun kemudian, mungkin situasi di pihak saya akan berbalik, dan akan ada waktu untuk mengambil tindakan. Jika mereka bertindak dalam jangka pendek, itu akan lebih merepotkan, dan mereka hanya dapat mengambil 1 langkah dalam 1 waktu. Kata Tuan Istana Zuzu tanpa daya. Tuan Istana, saya punya permintaan, apakah mungkin? Kata Penatua Agung Mingxian, tolong katakan, kata Tuan Istana Zuzu. Kekuatan utama Zuzu tidak dapat dipindahkan, dapatkah penguasa istana memobilisasi para elit Duanlong Xianmen untuk pergi ke Gunung Mingku untuk membantu sementara waktu? Para elit dari Sekte Abadi Naga Patah semuanya sangat kuat, dan ada sekelompok murid Naga Patah yang membantu mempertahankan Gunung Mingku, yang pasti akan membuat klan Sura berwajah putih cemburu. Terutama kakak laki-laki Duanlong Xianmen, yang memiliki kekuatan tempur super kuat, menyapu bersih semua Daluo Jinxian, dan bahkan bertarung di level yang lebih tinggi. Jika kakak senior Duanlong keluar, dia pasti bisa menenangkan situasi, dan bahkan menunda serangan habis-habisan Sura berwajah putih. Kata Penatua Agung Mingxian dengan mata tajam. Di kota Zuzu, umat manusia memiliki 4 gerbang abadi yang besar, yang terkuat adalah gerbang abadi Duanlong. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keluarga Duanlong Xianmen tidak sebanding dengan gabungan 3 Xianmen lainnya. Reputasi Duanlong Xianmen tidak hanya ada di Penglai Wonderland, tetapi juga menyebar ke Mountain Sea Wonderland dan Wandong Wonderland. Di alam abadi,
Semua ras besar mengetahui tentang Duanlong Xianmen, reputasi leluhur Duanlong, dan bahkan mengetahui bahwa Duanlong Xianmen memiliki saudara laki-laki yang super senior. Penatua Agung Mingxian telah lama ditempatkan di kota Zuzu, dan dia sangat jelas tentang kekuatan Duanlong Xianmen, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya kekuatan tempur kakak senior Duanlong. Di bawah jalan Tongtian, di antara tiga negeri ajaib besar, tidak ada yang menandingi kakak senior Duanlong. Artinya, saudara Duanlong adalah puncak kekuatan tempur makhluk abadi tingkat menengah. Kakak senior dari gerbang abadi naga rusak, putuskan aliran airnya. Orang sombong itu selalu menantang, tidak pernah memperhatikan orang-orang kuat di kota Zuzu. Kecuali Patriark Duanlong, orang itu bahkan tidak bisa mendengarkan perintah dari Master Sekte Duanlong, apalagi Master Istana. Jika kamu ingin orang itu duduk di Gunung Ningko, kamu bahkan tidak perlu memikirkannya. Kepala istana tidak bisa memobilisasi dia sama sekali. Berbicara tentang kakak senior Duanlong, kepala istana Zuzu merasa kesal sekaligus tidak berdaya. Tidak mungkin, aliran airnya terlalu deras. Tak seorang pun di seluruh kota Zuzu yang menjadi lawan Duan Suiliu, termasuk dia, penguasa istana Zuzu. Mingzuku dapat membayar harga yang tidak dapat ditolak oleh Duanlong Xianmen, tolong matikan airnya dan datanglah ke Gunung Ningko untuk duduk di kota selama setahun. Penatua Agung Mingxian sangat percaya diri dan berkata dengan santai. Meskipun Mingkusan memiliki sumber daya yang lebih sedikit, itu tidak berarti tidak ada sumber daya. Semua jenis sumber daya besar terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selama sebagian kecil diambil, itu juga merupakan harta yang sangat besar, dan sulit bagi gerbang peri untuk menolaknya. Sudah terlambat bagimu untuk membayar berapapun harganya, air yang pecah sudah tidak ada lagi di Zuzu. Penguasa istana Zuzu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, beberapa waktu yang lalu, dia menerobos dan memasuki jajaran makhluk abadi tingkat tinggi, dan dia pergi ke Jalan Tongtian untuk pertama kalinya. Mendengar ini, Penatua Agung Mingxian tercengang, harapan penuhnya berubah menjadi kekecewaan yang tak ada habisnya dalam sekejap. Duan Suiliu menekan makhluk abadi tingkat tinggi dan pergi ke Jalan Tongtian, sama sekali tidak ada jalan untuk kembali. Hentikan ini dan itu, Tuan istanaku akan memberitahumu, orang-orang dari Sekte Abadi Naga Patah terlalu sombong, tidak peduli berapa banyak kamu membayar klan Ming, mereka tidak akan mengabaikanmu. Kepala istana Zuzu memandangi Tetua Agung Mingxian, dan berkata sambil tersenyum masam, jika pemerintah saya memerintahkan untuk pergi ke puncak Nixue, Duanlong Xianmen boleh pergi ke puncak Nixue untuk rekan senegaranya, tetapi mereka tidak akan pernah membuang waktu untuk pergi ke negeri ajaib gunung dan laut, apalagi menggantikan pertarungan Yu Hades. Petik 2. Apakah tidak ada cara lain? Penatua Agung Mingxian mengerutkan kening lagi. Atau tiga sekte abadi lainnya, Anda dapat membuat ide tentang salah satunya, dan pemerintah ini dapat membantu Anda. Tuan Zuzu tidak punya pilihan selain mengatakan demikian. Dia ingin menjaga stabilitas Penglai Fairyland, dan memprioritaskan memastikan bahwa umat manusia tidak akan jatuh di puncak Nixue, sehingga tidak mungkin memberikan lebih banyak dukungan kepada klan Ming. Memobilisasi sekte abadi yang agung untuk mendukung Gunung Mingku sudah menjadi batas terbesarnya, dan tidak akan ada lagi. Saya juga tahu satu atau dua hal tentang kekuatan tiga sekte abadi lainnya, tetapi mereka jauh di belakang Duanlong Xianmen. Tetua Mingxian yang hebat menggelengkan kepalanya dan menolak, dia hanya menginginkan para elit Duanlong Xianmen, makhluk abadi besar lainnya tidak cukup kuat dan tidak akan banyak berguna. Dia tidak ingin membayar mahal untuk mengundang sekte abadi besar yang tidak cukup kuat, itu akan membuang-buang sumber daya klan Ming. Kalau begitu tidak ada jalan lain, biarkan tiga ras besar lainnya mengirimkan beberapa pasukan untuk mempertahankan Gunung Mingku bersamamu Mingzu seperti yang disarankan oleh penguasa istana. Kepala istana Zuzu berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, Gunung Mingku tidak memiliki orang kuat yang dapat mengintimidasi segala arah. Jika tidak, Anda tidak akan terlalu pasif. Itulah mengapa saya berpikir untuk memutus aliran air untuk pertama kalinya. Penatua Agung Mingxian menghela nafas, dan berkata, jika umat manusia masih memiliki pembangkit tenaga listrik yang mirip dengan air pecah, Mingzu kita akan mempekerjakannya dengan cara apapun. Duan Suiliu adalah kesombongan umat manusiaku yang tiada taranya sekali dalam 10.000 tahun, dan tidak akan ada yang kedua. Jika ada karakter kedua yang mirip dengan Bu Suiliu dalam umat manusia, saya harap kepala istana akan memberitahu saya secepatnya. Tentu saja,